Bapak Dekan yang saya hormati Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, rekan-rekan, saudara-saudara, narasumber, saudari-saudari, saudara-saudara, mahasiswa, tamu. Bagi saya merupakan kehormatan bisa muncul di sini. Tidak hanya kehormatan, saya juga merasa ini acara yang penting. Kita perlu terus-menerus mengusahakan kebersamaan, perdamaian, saling menerima, saling mengerti, juga saling menghindar dari salah faham. Saya kira ini suatu acara yang sangat bagus. Terima kasih saya diundang. Saya pada hakikatnya akan membacakan sekedar catatan yang saya persiapkan. Saya bertolak dari suatu kenyataan bahwa dunia di abad ke-21 ditantang dan diancam oleh kekerasan atas nama agama. Sebetulnya itu di setiap abad ada. Dan tak ada agama yang tidak terlibat di dalam kekerasan. Tetapi sekarang seakan-akan sesudah ideologi sekuler yang totaliter abad ke-20, terutama Nazisme, Fasisme, dan Marxisme-Leninisme, syukur kehabisan nafas dan tidak lagi menarik. Ruang kosong itu diisi oleh radikalisme yang sering memakai agama. Latar belakang gerakan-gerakan yang atas nama agama membunuh dan melakukan teror adalah kompleks. Mudah sekali diperlihatkan bahwa sejarah budaya termasuk latar belakang kolonialisme memainkan peranan yang besar. Bahkan media memainkan peranan karena media selalu berfokus pada yang dianggap paling aktual dan ada wilayah-wilayah yang hampir tidak disebut. Saya sebutkan saja contoh yang sangat mengerikan mungkin adalah di Sudan Selatan. Tidak banyak dibicarakan yang terjadi. Tetapi kita tetap harus mengambil sikap. Para pelaku kekerasan atas nama agama dengan bangga mengatasnamakan agama. Dan selalu ada bahaya bahwa orang, terutama orang muda yang merasa frustrasi atau teralienasi dari masyarakatnya, akhirnya mencari sesuatu yang ekstremistis. Saya pernah baca suatu analisa seorang profesor perempuan Jerman, mengapa begitu banyak orang muda Jerman pergi ke Syria, join ISIS. Sekarang sekitar 800. Saya kira jauh lebih banyak daripada orang Indonesia, padahal di Jerman hanya 3,5 juta orang Muslim, kebanyakan Turki. Nah, dia memberi 3 alasan yang cukup menarik. Alasan pertama, dengan pergi ke ISIS, mereka bisa mengungkapkan atau memberi pukulan kepada suatu budaya yang mereka benci karena mereka merasa tertolak dan teralienasi. Budaya itu budaya tradisional Jerman. Generasi orang tua, generasi kakek mereka yang pertama kali masuk ke Jerman, malah tidak punya masalah. Mereka gembira bisa kerja. Tapi yang muda-muda itu terasing. Alasan kedua,
mereka mau memukul, dia pakai istilah memukul, ke muka generasi ayah mereka. Maksudnya ayah dalam arti ayah sungguh-sungguh. Mereka terasing dari generasi orang tua. Mereka menganggap orang tua itu pelin-pelan, nggak apa-apa. Yang ketiga, dengan join sesuatu seperti ISIS, mereka merasa dapat makna. Kalau Anda memperhatikan 3 alasan ini, ada sesuatu yang sangat menarik. Di dalam 3 alasan itu, tidak muncul nama suatu agama. Jadi tidak dikatakan karena mereka beragama, misalnya Islam, mereka ke sana, tidak. Mereka ke sana karena terasing, lalu mencari sesuatu yang memang memenuhi. Jadi itu berarti terorisme itu tidak datang dari agama, melainkan dari suatu keterasingan, dari suatu merasa tidak puas. Kalau di Indonesia itu, orang muda merasa bahwa jadi orang muda di Indonesia itu sesuatu yang bagus, membanggakan. Kita tidak perlu takut ekstremisme. Kalau orang muda merasa frustrasi, terasing, mereka akan cari yang ekstremis. Jadi ini sesuatu yang penting. Namun saya rasa tetap penting agama-agama sendiri seperti yang dilakukan pada hari ini menjelaskan bahwa agama adalah unsur perdamaian dan kebaikan. Yang sangat penting dijelaskan, saya kira bagi kita itu sudah jelas, kalau berusaha bersama, toleransi, saling menghormati, katakan saja pluralisme, itu tidak berarti harus mengatakan semua agama sama, justru tidak. Jadi memang kita masing-masing punya keyakinan. Keyakinan itu ada perbedaan. Tetapi kita menghormati bahwa orang lain punya keyakinan lain atas dasar bahwa akhirnya dia tidak mungkin ada kecuali dia ada tempat di dalam rencana Tuhan. Bagaimana rencana Tuhan, kita tidak tahu. Jadi kemampuan untuk saling menerima dalam keberlainan. Saya sebetulnya berpendapat bahwa juga ada suatu basis bersama, yaitu kesadaran akan hakikat Tuhan yang kita tahu dari Tuhan. Dalam Islam, kalau saya tidak keliru, sifat pertama Allah adalah belas kasihan. Di Kristianitas, kasih. Dan Yesus mengatakan, yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan pengorbanan. Tuhan adalah kebaikan, belas kasih, kasih sayang, rahmat. Saya suka ucapan Islami, agama harus menjadi rahmatan lil alamin. Saya kira itu. Agama mesti terasa oleh semua sebagai suatu rahmat, sebagai sesuatu yang menyembuhkan, yang bisa mengatasi konflik. Konflik selalu akan ada, tidak bisa dihindari. Konflik tempat kerja saja ada, konflik etnik ada. Tapi agama rahmat. Memang rahmat itu harus dirasa oleh semua. Jadi jangan hanya kita mengatakan kita ini rahmat kalian, tapi kalau mereka tidak merasakannya ya tidak. Agama-agama kehadiran dalam masyarakat mesti menjadi unsur yang menyembuhkan, yang memperkuat usaha bersama ke arah perbaikan. Saya rasa juga penting sekali kita berusaha menunjukkan wajah agama di mana orang lain tidak perlu takut.
Harusnya agama tidak menakutkan. Paling-paling yang menakutkan kadang-kadang manusianya ya. Karena kita punya emosi dan sebagainya, tapi berarti kita meleset dari agama kita. Kalau kita ini sebetulnya mengikuti agama, tidak perlu orang takut. Orang lain juga tidak takut. Merasa aman. Saya sendiri secara pribadi selama 54 tahun di Indonesia belum pernah diancam. Jadi bagi saya mengesan sebaliknya, saya mengalami banyak sikap positif, dibantu, dilindungi. Pernah saya kecelakaan, nabrak anjing di jalan dengan Vespa saya di daerah Cipinang. Langsung orang datang, bantu saya, minggirkan saya, kasih minum teh. Yang dimaki-maki anjingnya, anjingnya mati, itu lucu. Saya sendiri banyak pengalaman terharu. Saya tidak punya satu pengalaman yang menjadi luka atau sebagainya. Di Indonesia kita mengeluhkan banyak, ya. Ada masih banyak intoleransi. Ada macam-macam, itu juga betul. Toh pengalaman saya, termasuk beberapa kali saya sudah ke sini, dalam 30 tahun terakhir hubungan umat saya Katolik dan saya kira Protestan sama dengan Islam mainstream terutama. Jadi Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam HMI dan sebagainya terus-menerus menjadi lebih baik. Waktu saya datang tahun 61, sepertinya belum ada hubungan. Saya pernah studi 4 tahun di Yogyakarta, teologi, hanya 500 meter dari Masjid Syuhada. Tidak pernah saya masuk masjid itu Masjid Muhammadiyah. Yogyakarta kan kota Muhammadiyah. Itu pun tidak betul-betul saya sadari. Sekarang saya heran, kalau 4 tahun di situ, masalah juga tidak ada. Tapi kok seperti itu dua dunia yang berjalan sendiri. Sekarang ada hubungan. Saya gembira dengan itu. Saya yakin bahwa itu bagi masa depan Indonesia kunci. Indonesia mengalami macam-macam masalah, tapi menurut saya, yaitu masalahnya terletak di kelas politik. Masyarakat Indonesia sebetulnya lumayan baik. Dan itu berkat kaum agama. Maka saya usulkan, coba kita bersama-sama saling menerima, kalau perlu saling menegur, saling berdamai, dan semua. Tidak perlu ada orang yang karena kekasan ibadatnya merasa terancam. Mungkin kita mengatakan, sebetulnya bukan cara saya ibadat itu. Di Kristen kan masalahnya ada begitu banyak ya. Itu masalah kami itu. Tapi ya sudah, kita hormati perbedaan. Sekali lagi terima kasih saya bisa muncul di sini. Ya.